Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua di rumah? Pasti sehat dan sukacita. Adik-adik, kita bersyukur ya karena kita jadi anak-anak Tuhan. Nah, karena itu KMI undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita mau nyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, semua sudah sukacita. Sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang terus Tuhan beri baru bagi kami. Terima kasih hari ini kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus berkenan untuk memberkati kami semua, biar adik-adik bisa fokus untuk beribadah, biar sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Karena itu, ayo kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami, selalu memberkati kami sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang terus Tuhan berikan baru bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati dan biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan kita. KMI undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan sikap sopan, sikap doa. Kita mau memberi kemuliaan dan hormat buat Tuhan kita. Kita nyanyikan Ku Beri Kemuliaan. Suara puji Dia, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu
kita dengan bersuara, ya Tuhan, tiada seperti Engkau dalam hidup kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Terpuji-puji namamu ya Tuhan, agung mulialah Engkau karena Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan kami, terpuji Engkau, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Ya adik-adik, saatnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami memuji, memuliakan namamu karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang terus Tuhan berikan baru buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena saat ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa mohon kiranya Allah Roh Kudus berkenan memberkati kami semua, berkati adik-adik di rumah. Berikanlah kiranya konsentrasi bagi mereka supaya mereka dapat fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati papa mama yang mendampingi, kiranya mereka dapat diberikan kesabaran supaya dapat mendampingi adik-adik dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami sampaikan kepadamu melalui putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Emi mau bertanya nih. Siapa yang pernah berpikiran kalau papa mama lebih sayang sama adik, kalau papa mama lebih sayang sama kakak? Angkat tangan. Oke, kalau misalnya adik-adik pernah berpikiran seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Jangan dijawab dulu ya adik-adik. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dulu, yaitu tentang seorang anak yang begitu disayang sama papanya, tapi ternyata kakak-kakaknya jadi benci sama dia. Yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan yang satu ini. Ya adik-adik, hari ini Kak Emi mau bercerita tentang Yusuf. Yusuf tinggal di kota Kanaan bersama orang tua dan ke-11 saudaranya. Ia biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, Yusuf ini lebih disayang oleh ayahnya daripada kakak-kakaknya. Karena itu, pada usianya yang ke-17 tahun, ayahnya membelikan dia sebuah jubah yang sangat indah. Karena itu, adik-adik, Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Suatu kali, Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. "Kak, coba dengarkan mimpiku. Kita sedang berada di ladang dan kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tapi kemudian berkas gandumku itu bangkit berdiri tegak. Dan berkas-berkas gandum kakak-kakak sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkas gandumku. Aku juga bermimpi. Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang. Mereka sujud menyembah kepadaku." Sebenarnya ayahnya sudah menegur Yusuf, takut saudara-saudaranya akan iri kepadanya. Dan benar saja, saudara-saudaranya semakin iri kepada Yusuf. Nah adik-adik, suatu hari Yusuf itu disuruh oleh ayahnya untuk menyusul kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing domba. Ketika kakak-kakaknya melihat kedatangan Yusuf, maka mereka menyusun rencana untuk membunuh Yusuf. Tapi Ruben, kakak tertua, tidak setuju. Katanya, "Janganlah kita bunuh dia.
Mari kita lemparkan saja dia ke sumur. Ruben berencana untuk membebaskan adiknya setelah ini. Dan setujulah mereka. Ketika Yusuf datang, mereka menangkapnya dan memaksa untuk melepaskan jubah Yusuf. Yusuf meronta adik-adik, tapi dia dipaksa oleh kakak-kakaknya, dan kemudian Yusuf diangkat dan dibuang ke dalam sumur. Lihat adik-adik, tangan Yusuf diikat dan dia ditarik paksa oleh kakak-kakaknya dan dibuang ke dalam sumur. Yusuf pasti merasa sangat takut. Mereka kemudian meninggalkan Yusuf sendirian di dalam sumur itu. Lihat adik-adik, kasihan sekali Yusuf. Ketika kakak-kakak Yusuf sedang makan, mereka melihat seorang pedagang kaya. Dan kemudian mereka merubah rencana mereka. Mereka kemudian menjual Yusuf kepada pedagang itu. Kejam sekali ya adik-adik kakak-kakaknya Yusuf. Yusuf dijual dengan harga 20 shikal perak. Dan kemudian Yusuf dibawa oleh pedagang itu ke Mesir. Nah adik-adik, kemudian saudara-saudara Yusuf berbohong kepada ayah mereka. Mereka mengatakan bahwa Yusuf tewas diterkam hewan liar. Mendengar itu ayahnya bersedih dalam waktu yang sangat lama. Ya, adik-adik semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub, dan ternyata hal ini membuat kakak-kakaknya menjadi benci, menjadi iri sama Yusuf. Nah, apa sih yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama nih adik-adik, Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan itu berkuasa memberikan apapun dalam hidup kita. Nah, Tuhan berkuasa menentukan dalam satu keluarga itu ada 2 atau 3 anak. Dan kita hanya bisa menerima apa yang sudah Tuhan berikan dengan rasa syukur dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang kedua adik-adik yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa orang tua adalah wakil Tuhan yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Mereka sudah berusaha mengasihi kita dengan sepenuh hati mereka. Dan orang tua adalah manusia yang terbatas juga. Karena itu adik-adik, kita harus belajar untuk mengasihi orang tua kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan jangan lupa adik-adik untuk belajar mendoakan papa mama. Oke, dan pelajaran yang ketiga adalah jika kita ditempatkan di posisi seperti Yusuf, kita adalah orang yang lebih disayang sama mama papa. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita harus lebih mengasihi kakak atau adik kita. Dan kita nggak boleh sombong ya adik-adik. Kita harus lebih rendah hati dan kita harus lebih mengasihi kakak adik kita. Tetapi kalau kita ditempatkan di posisi saudara-saudaranya Yusuf, kita punya kakak atau kita punya adik yang lebih disayang oleh papa mama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap mengasihi kakak atau adik kita. Kita harus mendoakan dia dan kita nggak boleh iri ya adik-adik. Walaupun misalnya kakak atau adik kita punya kelebihan lain, misalnya kakak atau adik kita lebih pintar, tapi kita nggak boleh iri. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan setiap orang dengan porsinya masing-masing dan semua baik menurut rencana Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat bahwa oh kakakku lebih pintar nih, kakakku pintar nyanyi. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus berdoa minta supaya Tuhan memberikan adik hati yang penuh kasih dan juga memberikan adik suatu bakat, suatu talenta. Dan adik-adik juga harus berlatih untuk mencari bakat yang terpendam di diri adik-adik. Ya, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati adik-adik sudah bisa dijawab dan adik-adik sudah tahu apa yang harus adik-adik lakukan, bahwa adik-adik harus lebih banyak mendoakan dan lebih mengasihi kakak adik dalam keluarga kita. Ayat hafalannya dari 1 Yohanes 3 ayat 20. Allah itu lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Oke, kita mau menutup ibadah kita. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami dilayakkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami belajar untuk lebih mengasihi papa mama dan saudara-saudara kami. Ajar kami Tuhan untuk segala kondisi yang ada, ajar kami untuk lebih mengasihi keluarga kami dan lebih bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Yesus terus menyertai adik-adik di rumah, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera. Dan kami juga berdoa Tuhan menyertai mereka seminggu ke depan, menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka, dalam persekolahan mereka. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati orang tua, supaya orang tua terus dapat membawa anak-anak ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.